Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, dilaporkan ke Bawaslu oleh sejumlah pihak atas pernyataan mereka yang dianggap menyerang Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres. Sementara Prabowo Subianto terancam terjerat pidana akibat pernyataan kerasnya saat kampanye di Riau usai disenggol soal kepemilikan lahan. Badan Pengawas Pemilu telah menerima laporan yang dilayangkan Pendekar Hukum Pemilu Bersih kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dilaporkan atas pernyataannya soal kepemilikan lahan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di debat ketiga Pilpres. Menanggapi pelaporan Anies ke Bawaslu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala menyatakan, jika Bawaslu memproses laporan tersebut, maka Bawaslu juga harus memeriksa Presiden Joko Widodo. Pasalnya, data yang dipaparkan Anies tak berbeda dengan yang pernah disampaikan Jokowi dalam debat Presiden tahun 2019. Bagus itu kedua Bawaslu. Kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Kan yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa. Dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri ini. Jadi bagus itu kalau diperiksa. Di sisi lain, pernyataan keras yang terlontar dari mulut Prabowo usai disenggol soal kepemilikan lahan berbuntut panjang. Bawaslu menyebut menghina peserta lain dapat digolongkan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Meski demikian, Bawaslu belum menerima laporan terkait ucapan Prabowo. Kami kutip dari laman kompas.com, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, tentang menghina bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Ya, jika ada laporan. Panwas lapangan belum ada laporan ke kami. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Sementara itu, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, meyakini pernyataan keras Prabowo Subianto saat kampanye di Riau tidak masuk unsur penghinaan. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Jadi itu. Yang kedua, bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Anies Baswedan sendiri mengaku tak ambil pusing terkait pernyataan keras Prabowo Subianto. Anies menyerahkan ke Bawaslu untuk menilai apakah Prabowo melanggar pidana pemilu atau tidak. Justru bagian dari penilaian bagi seluruh masyarakat. Bila sikap-sikap ancaman, sikap-sikap yang tidak sopan itu dibiarkan begitu saja, nanti mengganggu iklim demokrasi kita. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Sementara itu, di sela-sela kampanyenya di Kota Tegal, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, calon pemimpin harus bisa menjaga emosi saat berdebat dan tidak menunjukkan kemarahan di muka publik. Pernyataan Ganjar ini menanggapi Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menyebut ada calon presiden yang hobi marah-marah. Ya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Ya, kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya. Tak hanya Anies, pasca debat ketiga Pilpres, Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu. Capres nomor urut 3 itu dituduh mendesak Prabowo membeberkan data keamanan negara saat debat Capres. Tim Liputan,
Kompas TV. Sudah siap di kantor Bawaslu Jakarta, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga untuk laporan lebih lengkapnya. Dian, apakah sudah ada perkembangan soal laporan Anies dan Ganjar atau kepada Anies dan Ganjar yang disebut menyerang pribadi Prabowo saat debat ketiga kemarin? Belum disampaikan tindak lanjutnya oleh Bawaslu, Paskalis. Tapi kalau sesuai dengan tahapan di Bawaslu, tentu laporan yang sudah diterima ini nanti akan dikaji terlebih dahulu apakah betul ada potensi pelanggaran pemilu atau tidak. Kalau memang nanti dinilai ada potensi pelanggaran pemilu, maka akan dipanggil baik pelapor maupun juga terlapornya. Nah, nanti dalam proses pemeriksaan tentu akan ditentukan apakah laporan tersebut kemudian memang dinyatakan atau dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau tidak. Nah, pelanggaran pemilu ini juga memiliki dua kategori, Paskalis. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi, yang kedua pelanggaran tindak pidana pemilu. Nanti kalau dinyatakan masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka proses hukumnya ini akan berjalan selama waktu 14 hingga 41 hari kerja begitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa pendekar hukum pemilu bersih ini sebelumnya melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Bawaslu karena dinilai telah memfitnah Prabowo Subianto dalam debat karena menyatakan bahwa Prabowo memiliki tanah seluas 340 hektar. 340.000 hektar, bahkan mencapai 500.000 hektar. Kemudian juga advokat pengawas pemilu atau Awaslu ini juga melaporkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Bawaslu karena dinilai melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan karena mendesak Prabowo Subianto untuk membuka data rahasia negara kepada publik. Nah, 2 calon presiden dilaporkan, tapi 1 calon presiden lainnya yakni nomor urut 2 Prabowo Subianto juga memiliki potensi Paskalis untuk dilaporkan ke Bawaslu atas pernyataan dalam sebuah momen kampanye di Riau beberapa waktu yang lalu di mana Prabowo Subianto menyampaikan atau mempertanyakan intelektualitas salah satu capres dalam debat ketiga sebelumnya. Nah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ini menilai bahwa ucapan Prabowo Subianto bisa masuk ranah pidana pemilu yang bisa dijerat dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, di mana pasal tersebut mengatur bahwa kampanye tidak boleh menghina seseorang. Nah, ini nampaknya memang sudah mulai panas, Paskalis, jelang pemilihan umum 14 Februari mendatang sudah mulai saling lapor antar pihak. Nah, kita tunggu dan kita cermati seperti apa tindak lanjut dari Bawaslu atas laporan terkait dengan capres-capres yang kita ketahui. Paskalis. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari kantor Bawaslu Jakarta.